Halo student, selamat datang di video ini yang membahas bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum yang ada pada pelajaran PPKN kelas 12 kurikulum 2013. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Konsep perlindungan dan penegakan hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama, penegakan hukum dan perlindungan hukum. Mengapa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum? Karena berdampak pada tegaknya supremasi hukum. Berdampak juga pada tegaknya keadilan, serta dapat mewujudkan kedamaian dalam masyarakat akibat perlindungan dan penegakan hukum tadi. Akibat tidak ada perlindungan hukum dan penegakan hukum di Indonesia, itu bisa mengakibatkan yang pertama, kondisi masyarakat menjadi kacau. Contohnya terjadi tindakan kriminal di mana-mana. Dan yang kedua, tata nilai dan sosial masyarakat tidak terarah. Contohnya lagi, perilaku menyimpang sesama jenis, perempuan sama perempuan, atau sebaliknya laki-laki sama laki-laki juga. Lanjut. Yang B, peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama, peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lalu, peran Kejaksaan Republik Indonesia. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Dan peran advokat dalam penegakan hukum. Nanti dalam video kali ini akan kita bahas satu persatu. 1. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas dan wewenang pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia: A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. B. Menegakkan hukum. C. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu beberapa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang pokok sebagai berikut. A. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. B. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. C. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. D. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. E. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Jadi itu beberapa tugas dan wewenang pokok kepolisian. Bagian ini juga termasuk dari penjelasan pada bagian yang sebelumnya, yaitu juga tentang tugas dan wewenang pokok kepolisian. 2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Peran jaksa dalam bidang pidana sebagai berikut. A. Melakukan penuntutan. B. Melaksanakan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. C. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan lepas bersyarat. D. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. E. Melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan bersama penyidik sebelum dilimpahkan kepada pengadilan. Peran jaksa dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk ketertiban dan ketentraman umum sebagai berikut. A. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. B. Mengamankan kebijakan penegakan hukum. C. Mengawasi peredaran barang cetakan. D. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. E. Mencegah penyalahgunaan dan atau penodaan agama. F. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Jadi itu peran jaksa dalam bidang perdata dan tata usaha negara untuk ketertiban dan ketentraman umum. Next, 3. Peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Seorang hakim harus memiliki integritas, kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Seorang hakim diberikan wewenang mengadili. Oleh karena itu,
Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat memiliki hak dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut. A. Bebas mengeluarkan pendapat sesuai aturan. B. Bebas menjalankan profesinya sesuai aturan. C. Tidak dapat dituntut, baik perdata maupun pidana, dalam menjalankan tugas profesinya dengan baik. D. Berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen dari instansi untuk pembelaan kliennya. E. Berhak atas kerahasiaan hubungan dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya. F. Tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Kewajiban advokat dalam melaksanakan tugas profesinya sebagai berikut. A. Dilarang mendiskriminasi klien. B. Wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dari kliennya, kecuali undang-undang menentukan lain. C. Dilarang memegang jabatan yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. D. Advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesinya selama memangku jabatan tersebut. Nah, jadi gak boleh nih sambil jabat negara. C. Praktik perlindungan dan penegakan hukum dan kedamaian. Bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya, partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat. Nah, dua pokok ini nih yang nanti akan kita bahas lebih lanjut dalam video kali ini juga tentunya. Oke, lanjut. Bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. Pertama, di lingkungan keluarga. Melanggar perintah orang tua, menonton acara televisi sampai larut malam. Yang kedua, di lingkungan sekolah, terlambat datang ke sekolah, tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. 3. Lingkungan masyarakat, mangkir dari ronda malam, mengganggu tetangga. 4. Lingkungan bangsa dan negara, melanggar rambu-rambu lalu lintas dan melakukan korupsi. Nah, jadi itu tuh bentuk pelanggaran hukum dan sanksinya. B. Macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Sanksi norma agama. Nah, bagi pelanggarnya nih, bagi para pelanggar norma agama pasti akan dapat dosa. Lalu sanksi norma kesusilaan, biasanya itu efeknya jadi kayak merasa bersalah, malu juga. Sanksi norma kesopanan dikucilkan, dapat cemoohan juga. Sanksi norma hukum itu dapat denda atau penjara atau bahkan kedua-duanya. Nah, jadi kalau sanksi norma agama itu berasal dari Tuhan, berdasarkan kepercayaannya masing-masing. 2. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Kepatuhan terhadap hukum di lingkungan keluarga, contohnya menaati perintah orang tua, saling membantu antara anggota keluarga, dan juga melindungi anggota keluarga ya. Jadi itu contohnya langsung dalam penerapan kehidupan kita. Bisa. Kepatuhan terhadap hukum di lingkungan sekolah, contohnya membantu teman, melindungi teman dari perundungan, dan menaati peraturan sekolah. Kepatuhan terhadap hukum di lingkungan masyarakat, contohnya menyerahkan pelanggar hukum kepada polisi, mengikuti kegiatan siskamling, dan menjaga hak-hak tetangga. Jadi itu tuh kalau di lingkungan masyarakat. Lalu kepatuhan terhadap hukum di lingkungan bangsa dan negara, contohnya menaati rambu-rambu lalu lintas, mengikuti kegiatan pemilihan umum, bukan golput ya, juga menjaga fasilitas umum, bukan ngerusak ya guys. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Atas segala kekurangan dan kesalahannya, saya pribadi memohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.